Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, kepada sekalian para alim ulama, pada sekalian para asatid, wabil khusus kepada pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, baik dari unsur mustasyar, unsur suriah dan tanfid, beserta semua jajarannya yang sangat saya hormati dan sangat saya taklimi. Begitu juga kepada teman-teman para pemirsa yang mengikuti live streaming dari blog pribadi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama MWJNU Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Untuk malam hari ini, secara ringkas saja saya akan membawakan tema larangan-larangan yang dilarang di dalam puasa. Untuk tabarukan, marilah kita kirim Fatihah kepada muassis Nahdlatul Ulama semuanya. Begitu juga kepada musannif kitab yang akan saya baca, beserta para almarhumin almarhumat alladzina qusitu fi hadzal majlis. Wa ila hadrati Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma ila jami'il malaikati muqarrabin, thumma ila jami'i awliya'illahi min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati sultanil awliya syamil qadir jalali wa jami'is sabiqin wa jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa ustadina, khususan muassis Nahdlatul Ulama, wa ila musannif dan kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, Syekh Abi Abdillah bin Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, Syekh Abi Suji Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani, wa jami'ahil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bismillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan terima kasih kepada operator yang sangat begitu antusias. Mantap. Siapa namanya itu? Muhammad Rasul dari kantor. Terima kasih telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan materi. Baiklah para pemirsa yang sangat saya hormati dimanapun berada, larangan-larangan puasa itu oleh Syekh Abu Abdullah bin Muhammad Ibnu Qasim, secara ringkas saya sebut dengan Syekh Ibnu Qasim, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah larangan yang harus ditinggalkan karena datiah puasa itu sendiri. Artinya larangan itu harus ditinggalkan karena memang di dalam puasa itu dilarang. Artinya ketika hal tersebut dilakukan, maka bisa membatalkan terhadap puasa kita. Itu namanya larangan secara dzatiyah. Secara dzatnya memang dilarang di dalam puasa. Contoh ringkasnya seperti makan dan minum, itu satu. Yang kedua, Syekh Ibnu Qasim memberikan
sebuah tesis yang sangat menarik sekali. Beliau menyebutkan di situ ada larangan yang sunnah ditinggalkan min ajli shaum. Sunnah ditinggalkan karena gara-gara puasa jangan dilakukan, dan berhukum sunnah menurut beliau. Kemudian dikomentari oleh Imam Nawawi adalah, oleh sebab itu akan saya rinci, akan saya bacakan larangan-larangan yang disebutkan oleh Ibnu Muslim. Beliau larangan yang harus ditinggalkan, wajib ditinggalkan oleh orang berpuasa. Itu yang pertama adalah al-imsyaku anil akli wa syar'i, atau ada yang membaca asyuri, tetapi di dalam kita orang bahwa kegiatan makan itu dibaca asyuri, yaitu dibaca al-imsyaku yaitu menahan anil akli saking makan Jadi yang pertama, yang wajib ditinggalkan, yang wajib dijalankan oleh orang berpuasa secara bagian, maka yang pertama adalah meninggalkan makanan. Soalnya mata saya, kan dari Buditan, Amit. Dan ini kawan. Baiklah, saya ulang karena tadi ada sedikit gangguan teknis. Materi saya pada malam hari ini akan membawakan tema yaitu larangan-larangan puasa, yang mana dikemas larangan puasa itu menjadi dua bagian atau menjadi dua faktor. Yang pertama adalah larangan yang berhubungan dengan min haitsus shaum, yaitu memang dilarang di dalam puasa, seperti makan dan minum. Kemudian ada yang dilarang itu sunnah dilakukan karena min ajli shaum, cuman secara dzatiyah dia wajib ditinggalkan. Seperti apa contohnya? Seperti kita menggunjing orang lain. Maka untuk lebih lengkapnya, mari kita ikuti kajiannya, akan saya bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Larangan yang wajib ditinggalkan oleh orang yang berpuasa yang berpengaruh kepada keabsahan puasanya, yaitu al-imsaku ngeker anil akli saking mangan wa syarbilan ngombe, wa ing qallal ma'kulu, wa ing qalla senajan sekedhik apa al ma'kulu barang kang den pangan, wal masyrubu lan barang kang den umbe. Indat ta'amuti, hal tersebut dilakukan karena menyengaja. Yang pertama adalah tidak boleh makan dan tidak boleh minum mulai terbit fajar sampai terbenam matahari atau waktu maghrib. Itu dilarang. Nah, hal tersebut jika dilakukan di siang hari secara menyengaja makan walaupun sedikit, itu bisa membatalkan puasa, kecuali dilakukan dengan lupa, yaitu yang makan karena lupa walaupun banyak tidak membatalkan, atau karena bodoh itu tidak tahu kalau makan sedikit itu membatalkan puasa. Cuman bodoh ini oleh ulama diberi qaid atau dibatasi bagi mereka yang ingkana lamun ono sapa ya wong qariba ahdin bil Islam, iku parek jamane saking Islam.
baru masuk Islam kayak orang-orang mu'allaf. Atau anasya'a ba'idan anil ulama, atau dia jauh dari ulama. Jadi kesimpulannya, makan dan minum menyengaja di siang hari bulan Ramadan itu menyebabkan puasa batal, walaupun yang dimakan sedikit. Bahkan ulama memberi contoh, Syekh Nawawi memberi contoh kasim simatin, seperti biji wijen. Wijen seperti biji wijen. Wijen itu adalah buah yang biasa dimakan, dibuat sambal gitu. Bijinya kecil-kecil, walaupun sekecil itu tetap membatalkan puasa bagi mereka yang melakukannya dengan secara sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Yang selanjutnya adalah yang harus dijauhi al-jima'u iku jima. Amidan hali sengaja. Jadi berhubungan intim suami istri di siang hari bulan Ramadan itu bisa membatalkan puasa. Tidak boleh jika dilakukan secara menyengaja, kecuali lupa kalau dia lagi puasa. Umpama hari pertama lupa, nggak masalah. Yang batal itu ketika menyengaja melakukan hubungan intim suami istri. Selanjutnya yang harus ditinggalkan, larangan-larangan yang wajib ditinggalkan yang berhubungan dengan dzatiyah puasa, yaitu ta'ammudul qoi. Ta'ammudul qoi nyengojo muntah, menyengaja muntah. Seperti apa menyengaja muntah? Seperti mulut kita masukkan jari kita ke dalam kerongkongan, kemudian supaya bertujuan kita muntah, maka hal itu membatalkan puasa karena lafadznya adalah ta'amudul qoi. Ta'amudul qoi itu artinya menyengaja muntah. Jadi begitu, paham ya? Nah, berarti kalau tidak menyengaja seperti apa? Falau ghalabahu, moko lamun ngelindihu ing shaim al-qai'u apa muntah lam yabtul saumuhu, moko ora batal posone shaim. Kecuali kita lagi masuk angin. Lagi masuk angin, kita tidak kuat menahan muntah kita. Muntah dengan sendirinya. Maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Itu berarti kita punya penyakit. Artinya ghalabahu, ngelindih. Ngelindih itu memang kita sedang terkena penyakit yang menyebabkan kita muntah, maka ya nggak masalah. Artinya muntah yang tidak disengaja karena kita sedang berpenyakitan, entah masuk angin atau lambung atau mah, sehingga kita muntah karena memang unsur penyakit yang sedang kita derita. Itu namanya tidak menyengaja. Jadi yang batal itu adalah muntah yang disengaja. Itu larangan-larangan yang harus kita tinggalkan saat puasa. Kemudian selanjutnya beliau meneruskan, Syekh Ibnu Qasim meneruskan, yaitu ma wasala amdan, ya ma barang wasala kang tumeka apa ya sema amdan hale nyengojo ilal jaufi saking jauf itu kerongkongan. Lewat apa? Lewat al-munfatihi, lewat jalan tembus. Jadi ada kita memasukkan sesuatu. Jadi sesuatu itu banyak apa saja. Entah itu makanan, ya, entah itu minuman, entah itu obat, entah itu kayu, entah itu benda. Maka itu terkategori ma. Bahkan Imam Nawawi di kitab Raudhahnya mengatakan usulu ainin. Kitab lain mengatakan usulu ainin, memasukkan ain, memasukkan barang. Kemana? Kema yusamma jaufan, ke dalam
tempat yang bernama jauf, yang bernama kerongkongan. Nah, ke kerongkongan itu ada jalan yang murni, yang memang terbentuk secara murni. Dalam kitab disebut, ada yang bilang al-munfatih, ada yang bilang al-manfat. Munfatih itu adalah jalan tembus, jalan murni yang tembus ke kerongkongan. Apa saja itu? Yang pertama adalah mulut. Memasukkan sesuatu dari mulut, entah itu makanan, entah itu minuman, entah itu obat. Obat seperti apa? Seperti imunisasi. Kita memasukkan obat ke dalam mulut kita, itu batal karena sesuatu tersebut masuk ke dalam kerongkongan melalui jalan tembus yang murni. Yang kedua, hidung. Hidung itu khoisum, merupakan jauf, itu dikatakan anggota dalam. Jadi seperti swab itu ya, swab itu sampai ke sini, sampai ke khoisum, sampai tembus ke sini, itu membatalkan puasa. Karena apa? Karena memasukkan sesuatu ke jauf, ke kerongkongan melalui jalan munfatih, jalan tembus yang memang secara murni. Ya, kemudian yang murni apalagi? Telinga. Memasukkan obat, memasukkan kayu, atau kita korek-korek telinga. Nah, ulama mengatakan membersihkan telinga pakai apa Josok? Pakai apa Joan? Sor. Nah, yang ada kapasnya itu ya. Nah, itu ya, yang ada kapasnya itu kalau yang dikatakan anggota dalam itu yang tidak kelihatan dari luar, itu anggota dalam telinga. Jadi hati-hati ketika kita membersihkan telinga dengan korekan itu, karena yang tidak nampak dari luar itu merupakan anggota dalam. Ya, jadi hati-hati. Lebih baik dihindari saja, lebih baik nanti sehabis buka puasa. Kemudian kubul itu jalan depan, baik itu berupa zakar atau farji. Nah, itu merupakan munfatih, jalan tembus yang murni. Contoh seperti orang kena penyakit kencing batu, dimasuki selang, itu kan dimasuki zakarnya itu, dimasuki selang, jadi batal puasanya karena memang tidak boleh dimasukkan lewat kubul. Kubul itu bisa berupa zakar, punyanya laki-laki, kalau punyanya perempuan itu farji. Atau seperti kita kencing di air, makanya hindari berenang di siang hari di bulan Ramadan, apalagi kencing di dalam. Karena ketika kita kencing di dalam, itu ketika habis air kencing kita, kemudian lubang zakar kita, lubang alat kelamin kita itu akan nyedot seperti sedotan gitu, seperti sedotannya orang petani yang lagi memupuk. Kan ada yang disedot seret, nah itu narik masuk ke dalam. Maka hindari kencing di dalam air di siang hari bulan Ramadan, itu bisa masuk ke dalam. Kemudian selanjutnya adalah dubur. Dubur itu jalan belakang, kita tahulah dubur. Jadi memasukkan obat, kayak orang nggak bisa berak, itu biasanya ada bomnya, ada obatnya, itu bundar atau bulat, bundar ya, bundar sor, bundar apa bulat? Iyalah, yang penting bundar gitu, dimasukkan ke dalam dubur. Nah, itu kan berarti memasukkan sesuatu. Makanya tadi saya bilang sesuatu itu banyak, tidak harus makanan, tidak harus minuman. Nah, jadi ketika kita berobat memasukkan obat dari dubur, itu hukumnya membatalkan puasa. Kemudian beliau meneruskan, ada juga ghairul munfati. Ghairul munfati itu murni sol, tidak murni, tapi dia itu terbentuk karena rekayasa. Contoh seperti apa? Contoh
yang termasuk jauf itu menurut ulama adalah bagian dalam tengkorak kepala. Bahasa Arabnya itu batinud dimag. Bagian tengkorak kepala kita itu termasuk jauf, termasuk bagian dalam badan. Jadi ketika kepala kita luka karena entah karena apa, atau perut kita luka, kemudian kita beri obat, itu namanya lewat jalan ghairul munfati. Aslinya jalan tembus yang tidak alami. Dia dibuat secara rekayasa. Seperti orang yang tidak bisa kencing kan bisa dibuatkan lewat perut. Ya bisa kan. Nah itu ketika diberi obat dari perutnya, kemudian masuk ke dalam perut, itu batal puasanya. Atau juga luka di kepala yang bisa nyerep ke dalam tengkorak kepala, itu batal. Berbeda kalau dimasukkan lewat otot. Seperti apa? Seperti vaksin yang disuntik ininya ya. Kalau yang disuntik ininya itu kan dimasukin lewat otot, itu tidak batal, tidak masalah. Atau disuntik melalui pantat ya, melalui pantat, itu dimasukkan lewat otot, itu bukan munfatin, jadi tidak masalah, tidak membatalkan puasa. Nah, itulah larangan-larangan yang berhubungan dengan dzatiyah puasa, yang ketika kita lakukan maka puasa kita menjadi batal dan wajib qada nanti di bulan-bulan yang lainnya. Kemudian al-wat'u itu wate, walau fid dubur, itu juga batal juga. Fil farji wa fid dubur, kalau Syekh Ibnu Qasim mencontohkan fil farji, al-wat'u fil farji, mewate dari farji, mewate farji itu yang melakukan hubungan intim ansor, atau fit dubur atau melalui dubur. Kalau Syekh Nawawi mengatakan walau fit dubur, walaupun di dalam dubur, itu juga batal. Makanya hindari berhubungan intim di siang hari di bulan Ramadan. Nantilah santai, nanti habis maghrib kan ada. Kemudian yang berhubungan, ini ringkas-ringkas saja karena waktunya agak sedikit. Cuman saya harap teman-teman di luaran sana mengikuti kajian ini dengan baik, karena ini penting ya. Jadi sangat menurut kami ini sangat penting sekali untuk dicermati. Mari kita ikuti. Sambil nongkrong nggak apa-apa, yang di gardu, yang di gardu-gardu, yang di toko-toko, yang di rumahnya sambil lesehan, ikuti saja kajian ini. Semoga barokah mengalir ke panjenengan semua. Amin Allahumma amin. Kemudian yang selanjutnya adalah an-inzalu, metu peju. Peju itu bahasa Indonesianya mani, cara metu mani sor. Keluar mani. Tapi itu dengan cara an-mubasyarah. Mubasyarah itu ketemu kulit. Nah, itu nanti ada rinciannya. Ketemu kulit kayak apa? Beliau menjelaskan al-inzalu ay khurujul mani, metu peju wa huwa utawi inzal iku khurujul mani, metu peju an mubasyaratin saking ketemu kulit. Bila jimain, nggak pakai jima ini nggak usah jima, tapi keluar mani dengan cara mubasyarah, dengan cara bersentuhan, dengan cara kontak fisik bahasa Indonesianya. Contohnya, beliau memberi contoh Ibnu Qasim, ka ikhrajihi biyadihi, seperti dikeluarkan pakai tangan. 501 bahasa benar 501 ya. Nah, pakai tangan sendiri dikeluarkan di bulan Ramadan. Makanya hindari di bulan Ramadan ini melihat film-film yang menyebabkan syahwat. Nanti pas tangannya pindah pakai 501 batal loh ya. Atau pakai
au biyadi zaujatihi, utawa kelawan tangane bojone wong, atau pakai tangan istrinya, nggak boleh juga. Sama-sama tidak boleh. Karena itu terjadi dengan mubasyarah. Mubasyarah itu terjadi karena kontak fisik. Lain seperti Pak operator ini kan masih muda. Oh, duduk-duduk di depan kantor MPCNU, lihat cewek cantik, kemudian tidak tahan air maninya keluar gimana? Tidak batal karena tidak terjadi mubasyarah. Makanya ulama mengatakan wa kharaja bihi at-tafakkur. Nah, kayak Pak operator ini lihat gambar, kemudian lihat gambar cewek cantik atau cewek cantik lewat depan kantor MPCNU Geger ini, kemudian karena mikirnya ke sana, andai kata jadi istri saya, andai kata terus gini-gini, kemudian keluar mani, bagaimana friend? Hukumnya nggak masalah. Kenapa Pak? Karena tidak terjadi mubasyarah. Makanya dengan tafakkur, Imam Nawawi mengatakan keluar dari mubasyarah, tidak terjadi kontak fisik, itu adalah dengan cara tafakkur, dengan cara mikir atau ya dengan berpikir ya, dengan dari mohon bahasa Indonesia seorang mikir, berpikir ya, berangan-angan seakan-akan kalau jadi istri saya nanti kemudian malamnya pas ente keluar mani sore, itu nggak masalah karena tidak terjadi kontak fisik. Jadi itulah mubasyarah ya. Kemudian kita lanjut ya. Yang selanjutnya adalah yang larangan. Aliran pemenit para ya sore. Kemudian yang selanjutnya adalah haid untuk cewek, nifas untuk cewek, kemudian gila dan murtad. Beliau jadi ketika famata toro amak mokola mono anyar teko syai'un apa suci min hasaking almatkur min haidin wa nifasin wa jununin wa riddatin fi asna'i saumi, di pertengahan puasa, abtolahu moko batalaki opo almatkur minal haid wan nifas wal junun war riddah hu ing soim. Contoh, pukul 5:30 menit. Sekarang maghrib insya Allah sekitar 45, pukul 5:40 menit. 10 menit lagi maghrib, ternyata darah haidnya keluar, batal. Makanya pakai lafaz famata toro asaiun minha fi asna'is saumi, ketika salah satu yang dari 4 itu apa saja, haid, nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan, kemudian gila dan murtad, terjadi di tengah-tengah kita berpuasa, walaupun kurang 1 menit menuju maghrib, itu batal. Apa saja hal tersebut? Haid, datang haid kurang 5 menit maghrib, batal puasanya Bu. Jadi nggak usah diteruskan puasanya. Eman Pak, tinggal sedikit Pak. Masa Pak nggak boleh, nggak ada keringanan? Nggak boleh memang. Itu dilarang oleh syariat. Itu larangan di puasa. Atau darah nifasnya keluar. Atau juga kemudian gilanya datang, kemudian terjadi gila pada seseorang, maka membatalkan puasa. Atau murtad, waliyadzubillah, naudzubillahi min dzalik, maka puasanya batal. Nah, kemudian Syekh Nawawi mengomentari ini, mengomentari gila itu sama dengan gila adalah epilepsi dan mabuk, tapi dengan syarat fi kullil yaum, full 1 hari. Kalau bahasa Imam Nawawi di kitab Syarah Safina itu, di kitab di sarahnya kitab Safina itu mengatakan mustaghraq den tungkul mustaghraq, artinya memang dia apa itu namanya, ayanannya sama mabuknya itu full 1 hari, maka hal tersebut bisa membatalkan puasa. Maka gila ayan dengan mabuk itu disamakan dengan gila.
Tapi oleh Imam Nawawi dikatakan fi kullil yaumi bi alam yafqa fi lahdatin minan nahar. Tidak ada sembuh sedikit pun di waktu siang. Berbeda kata beliau jika ada sembuh. Contoh, kita tahu gedung sor. Gedung itu biasanya kalau dimakan, kalau dikelola dengan baik, itu nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Itu kalau dimakan, kalau dikelola dengan baik itu tidak tidak memabukkan. Jadi ketika sahur Pak operatornya makan gadung, nggak tahu apa gadung itu. Dikelola sudah dengan baik, cuma moro-moro, biasanya nggak mabuk. Nah, gara-gara makan itu yang biasanya nggak mabuk jadi mabuk sor. Gimana? Tapi kalau menurut Imam Nawawi, kalau ada sembuhnya walaupun sebentar, walau lahdotan, itu nggak membatalkan puasa. Kalau memang full 1 hari, maka puasanya batal, wajib qadha. Kalau disengaja bahkan dosa. Sengaja mabuk, minum sesuatu minuman yang memabukkan disengaja, itu di kitab disebutkan, maka menjadi 2. 1, berdosa karena menyengaja mabuk. Yang kedua, wajib qadha karena terjadi full 1 hari. Itu yang wajib dijauhi secara syariat, karena memang langsung bersentuhan dengan dzatiyah puasa, itu ditinggalkan. Dan jika dilakukan, puasanya batal dan wajib qadha di bulan-bulan yang lain. Kemudian beliau meneruskan, ini kajiannya menarik sekali ya. Beliau mengatakan begini, menjadi sunnah. Nanti kemudian antitesanya nanti ada di belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu. Ini kemudian beliau mengatakan ada kesunahan-kesunahan yang harus sunnah ditinggalkan oleh orang yang puasa. Apa saja? Yang pertama tarkul hajri. Tarkul hajri itu ninggal dawuan olo. Bahasa Indonesianya meninggal perkataan jelek. Al hajru itu oleh Syekh Nawawi ditafsiri itu bi fathil ha, dibaca fathahnya ha, itu maknanya adalah al-afhas, sesuatu yang jelek, perkataan yang jelek. Tarkul hajri ninggal dawan olo ayil fakhsi, itu sudah dijelaskan ya. Ayil fakhsi artinya perkara olo minal kalami saking dawu al-fahisi kang olo apa ya si kalam. Fayasunu moko ngrekso sapa as-shaimu wong kang poso lisanahu maring lisane wong kang poso anil kali bisa genggoro. Itu sunnah ditinggalkan min haitsus shaum. Ketika kita berpuasa sunnah tidak ghibah min haitsus shaum. Kemudian Imam Nawawi mengatakan wa ingkana saunul lisan, walaupun menjaga lisan andalika dari ghibah dan lain-lainnya nanti, itu adalah kewajiban fi haqqi dzatihi, secara dzatiyah rasana nulesor. Ghibah tidak boleh kan, secara dzatiyah kan nggak boleh ya. Walau sehingga kemudian Imam Nawawi mengatakan seperti ini. Jadi ketika kita puasa, maka ghibah ngerasani orang, mukhosoma itu perpaduan bahasa Jawanya. Kalau kita eker-ekeran, engkel-engkelan dengan orang lain, atau kita bersumpah palsu, atau kita syatmun mesu, dari bahasa Jawanya mesu. Contohnya gimana? Pakai contoh sendiri ya. Mesu, poso-posoan mesu. Ya apa Pak hukumnya? Itu sunnah ditinggalkan. Min haitsus shaum. Tapi min datihi memang wajib kan? Masa boleh orang ghibah? Kan nggak boleh. Orang mesu nggak boleh kan? Oleh sebab itu min haitsus shaum dia sunnah ditinggalkan, tapi min datihi memang nggak boleh itu dilakukan. Makanya kemudian beliau mengatakan
wa yusabu alaihi lan den ganjar alaihi ing atase wong kang poso sawaba ini kelawan rong ganjaran wajiban min haitsu wujubi sawnil lisan anil muharramat wa manduban min haitsu saum. Bahasa Indonesia aja gimana? Dia dapat 2 pahala karena meninggalkan perkataan jelek yang memang wajib ditinggalkan, dan dia meninggalkan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, sunnah ditinggal di saat dia puasa. Jadi dapat 2 pahala. Sunnah ditinggal karena dia berpuasa, wajib ditinggal karena memang ngerasani wong tidak boleh, ya kan? Itulah larangan-larangan yang wajib ditinggalkan ketika berpuasa. 1 min haitsud dzatiyah, sudah saya sebut. Kemudian ada amrun aridi, sesuatu yang baru yang harus kita tinggal, namun Syekh Ibnu Qasim mengatakan itu kesunahan. Kemudian dikomentari oleh Imam Nawawi, ya benar, itu adalah kesunahan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang berpuasa. Min haitsu dia puasa, karena dia sedang berpuasa. Tapi ingat, secara dzatiyah ngerasani orang memang tidak boleh, mencaci maki orang tidak boleh, kemudian bersumpah palsu tidak boleh, kemudian eker-ekeran dengan orang saat puasa tidak boleh. Makanya ketika ada orang, Imam Nawawi menjelaskan di sini, ketika ada orang ngengkel-ngengkeli kita, ya cek kere-keran, maka kita bilang ini soimun. Kok tepan apa senggelo letak kere-kera sewahede, labacan hede, labi tibi. Seperti itu. Jadi ketika ada orang mengajak kita engkel-engkelan, mengajak kita bermusuhan, bilang aja ini soimun, saya sedang berpuasa. Maka kemudian dapat saya simpulkan ini oleh pemirsa, oleh tajam lah soalnya. Iya sor. Oke tanya. Jadi dapat saya simpulkan, saya ambil dari makolahnya Imam Ghazali. Puasa itu sehingga dibagi 3 sol. Yang pertama, qolal Imamul Ghazali ngendika sapa Imam Ghazali fil Ihya ing dalam kitab Ihya, ilam warwasira anna shauma satuhune poso iku salasu darajatin 3 pira-pira derajat. Saumul umumi nomor 1 iku poso awam. Puasa awam itu apa? Puasa awam yaitu kaful batni wal farji an qada'is sahwati. Puasa awam itu adalah meninggalkan makan dan minum, dan meninggalkan sesuatu yang membatalkan. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan intim di siang hari dengan yang berstatus suami istri. Kemudian tidak memasukkan sesuatu ke jalan tembus, memasukkan sesuatu lewat jalan tembus menuju kerongkongan. Itu namanya puasa umum. Kemudian beliau melanjutkan, ada lagi puasa khusus. Apa itu puasa khusus? Puasa khusus adalah kafus sam'i wal basari, iku nyego as-sam'i. As-sam'i itu telinga, wal basari mata, mencegah telinga, mencegah mata, mencegah lisan, mencegah tangan, mencegah kaki, wasairil jawarih, dan seluruh anggota badan kita anil asami dari dosa. Jadi puasa khusus itu menjaga lisan, tidak ngerasani orang, tidak mencaci maki orang, menjaga telinga, tidak mendengarkan sesuatu yang diharamkan, menjaga tangan, tidak ngetik status yang nyinggung kawan. Ya, hati-hati sekarang itu banyak gitu. Jadi kalau dulu mulutmu harimaumu, kalau sekarang jari-jarimu harimaumu. Ya sir ya. Kemudian kakinya tidak berjalan untuk sesuatu yang maksiat. Kemudian seluruh tubuh dijaga, tidak melakukan maksiat. Itu dikatakan saumul khusus.
Ada lagi saumu khususil khusus, ada puasa yang khususil khusus. Apa itu? Menjaga hati selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau digabung, saya menukil sebuah pendapat dari Imam Malik, man tasawwafa, barang siapa yang bertasawuf, walam yatafaqqah, tapi dia tidak memakai fikih. Contoh, di siang hari dia tidak puasa, tapi dia menjaga lisan, lisannya dijaga, nggak ngerasani orang, matanya tidak untuk maksiat, telinganya tidak untuk maksiat, tapi dia makan dan minum. Salah apa enggak? Salah. Makanya di sini dia sedang bertasawuf, tidak tafakkur. Karena memang makna puasa itu menjaga dari sesuatu yang membatalkan, makan dan minum dan segala berjima, kemudian memasukkan sesuatu ke kerongkongan melalui jalan tembus, mulai dari terbit fajar sampai mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, memang seperti itu. Jadi nggak boleh gini, saya lagi puasa buktinya saya nggak ngerasani orang, mata saya tidak untuk maksiat, seluruh tubuh saya tidak untuk bermaksiat, walaupun saya makan dan minum. Ini makanya Imam Malik bilang itu tazandak. Tazandak itu kafir zindik bisa. Zindik itu kalau makna komusnya ateis. Salah gitu itu. Jadi kemudian wa man tafaqaha wa lam yatasawwaf. Kemudian dia sedang berfikih, tapi dia tidak bertasawuf. Ndak makan, ndak minum. Memang puasa lah, ndak makan, ndak minum ya ya. Ndak makan, ndak minum, ndak bersetubuh dengan istri, tidak memasukkan sesuatu ke dalam kerongkongan melalui jalan tembus. Tidak dilakukan, tapi gibae melaku terus. Rasanan orang hukum lain, Pak. Ya betul, nggak apa-apa. Tapi dia sedang berfikih, maka tafasad, dia menjadi fasik. Kenapa? Karena dia melakukan puasa, tapi dia sedang merusak puasa sebenarnya. Kenapa? Puasa-puasa gibain orang, ngerasanin orang, padahal nanti puasanya kena orang lain. Kemudian dia gimana lagi? Kemudian dia mencemooh orang lain, padahal dia puasa. Dia sedang berfikir tapi tidak bertasawuf. Maka kemudian jalan tengah dari semua itu, mari kita jangan dari satu sisi memandang, tapi kumpulkan keduanya. Imam Malik meneruskan, wa man jama'a bainahuma, dan barang siapa bisa mengumpulkan keduanya, dia bertasawuf, dia juga berfikih, dia juga berpuasa, tidak makan dan tidak minum, meninggalkan sesuatu yang membatalkan. Kemudian dia juga bertasawuf, dia tidak ngerasani orang, dia tidak engker-engkeran dengan orang, dia tidak mencemooh orang lain, dia tidak bersumpah palsu, maka faqad tahaqqaq, maka dia akan menjadi orang beruntung. Itulah yang harus kita lakukan sebagai umat Islam. Jadi jangan sampai menilai sesuatu dari satu sisi, itu nanti rusak. Jadi kumpulkan keduanya, faqad tahaqqaq, maka kita akan beruntung. Semoga kajian kita malam hari ini bermanfaat terhadap kita semua, khususnya terhadap diri saya sendiri. Apabila ada kesalahan dari Al-Fakir, itu murni muncul dari kebodohan saya pribadi, dan apabila ada yang benar, itu semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salam hangat dari MWJNU Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan untuk semuanya. Selamat berpuasa bulan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah repot ki sarah ngalak betoy gunung pote, salah lopot talang kom nyuna sepora, manabi pada waktu manteri tabang kia boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.